أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيد المرسلين حبيبنا المصطفى خير الأنام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. Bapak Ibu yang cinta Allah SWT, kita bersyukur Alhamdulillah pada hari ini, hari yang mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua. Ya, pada bulan Ramadan yang penuh rahmat, maghfirah Allah Azza wa Jal. Dan baru saja tadi kita mendoakan Reza Ibrahim Hakim yang telah syahid karena COVID-19. Dan orang yang sangat baik sekali dan terkenal dengan kebaikannya, tidak pelit dan sangat menolong orang. Tidak ada istilah tidak dari mulutnya untuk menolong orang. Mudah-mudahan kita bisa menjadi orang-orang yang muhsin, yang selalu berbuat baik kepada siapapun. Segala puji hanyalah milik Allah, segala nikmat adalah milik Allah, langit dan bumi serta isinya adalah milik Allah. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Semua yang ada di langit dan di bumi milik Allah. Inna lillah, sungguhnya kami semua milik Allah, wa inna ilaihi raji'un. Toh kita akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Salam dan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu yang cinta Allah SWT, hari demi hari semakin habislah Ramadan kita menuju satu titik la'allakum tattaqun. Apakah saya termasuk hamba-hamba Allah yang bertakwa atau tidak? Hamba-hamba Allah yang bertakwa adalah orang-orang pilihan Allah Azza wa Jalla, orang-orang yang sangat-sangat dicintai oleh Allah. Maka itu selalu dipisahkan antara orang-orang beriman dengan orang-orang bertakwa. Selalu redaksi Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, ya orang-orang beriman bertakwalah kepada Allah. Haqqut tuqatih, sebenar-benar takwa. Ini berarti takwa ada tingkatan-tingkatannya. Ada yang takwa biasa saja, ada yang sudah kuat, ada yang luar biasa. Jadi ada tingkatan takwa. Ini menunjukkan mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang bertakwa yang sangat haqqut tuqatih, betul-betul bertakwa pada Allah. Ya alladzina amanu, ya orang-orang beriman, kutiba alaikum siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Wajibkan kalian berpuasa sebagaimana umat sebelum kalian. Ujungnya adalah la'allakum tattaqun. Berarti orang beriman belum tentu bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Maka kita harus waspada apakah saya sudah masuk takwa ataupun jangan-jangan na'udzubillah tidak mendapatkan ketakwaan karena kita kurang ilmu dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan ini. Salam dan salawat selalu kita junjungan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, saya akan mengulang kembali bahwasanya takwa artinya adalah menjaga dan memelihara. Kata-kata menjaga dan memelihara perilaku ini harus digerakkan dengan rasa, namanya rasa cinta dan takut. Ketika kita menjaga harta kita, karena kita rasa mencintai harta kita dan takut hilang. Ketika kita mencintai anak kita, kita gendong, kita peluk, takut jatuh, gitu kan? Maka ada cinta, ada takut. Ketika kita mencintai istri kita, keluarga kita, kita jaga mereka karena cinta kepada mereka dan takut ada bahaya atau kesengsaraan yang tertimpa kepada mereka. Maka rasa cinta dan takut satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Ketika kita mencintai pasti di dalamnya ada rasa takut. Maka di dalam berdoa kepada Allah yang disebut dengan tadarruan wa khifatan, rasa mengharap banget ya. Raghaban wa rahaban, mengharap sekali dalam waktu yang bersamaan, mengharap ada juga rasa takut. Kita mengharap ridha Allah tapi takut dengan murka Allah. Dan ternyata Bapak-bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, ini baru step 1 yang kita akan bahas ya. Nanti lebih dalam lagi, siapa yang betul-betul sangat tinggi sekali ketakwaannya. Oleh sebab itu harapan saya kajian ini berlanjut, diikuti. Kalaupun ada yang lewat, ada yang miss, masuk YouTube ataupun Facebook untuk mengikutinya. Gitu. Karena ini ilmu sangat penting sekali. Karena saya memotret bagaimana bagaimana ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis, dalil-dalil yang berkaitan dengan takwa. Kita cari titik konvergensinya yang disebut dengan paradigma takwa. Maka paradigma takwa, kita harus paham bagaimana kacamata takwa. Ketika kita berbicara tentang menjaga dan memelihara, pasti kita merasa diawasi oleh Allah, maka kita akan terjaga perilaku kita. Tapi ketika kita merasa bebas, tidak ada yang melihat kita, tidak ada yang mengawasi kita, seakan-akan tidak ada yang menilai kita. Yang menilai kita adalah apalagi manusia, menilai kita adalah diri kita sendiri. Maka bebas, disitulah orang yang tidak terjaga. Yang kedua, orang yang menjaga dan memelihara, berangkatnya dari akhir, start from the end. Maka dia menjadi seorang visioner, dia melihat ke belakang, ke depan. Bagaimana saya bisa menjaga harta saya? Kenapa kamu kunci rumah, kemudian kendaraan, nanti bisa hilang.
Kenapa kamu ikat ini menggendong anak? Nanti jatuh. Semua berbicara nanti. Kita makan yang bergizi, jangan makan ini, berbahaya. Kenapa? Nanti bisa sakit. So semua perilaku menjaga adalah berpikir pada akibat perbuatan. Maka orang bertakwa adalah seorang yang visioner. Kenapa? Dia beriman pada hari akhirat. Apa yang dia lakukan? Dia berpikir ke depan. Efeknya kemana? Disitulah orang yang menjaga. Maka orang cerdas selalu memikirkan akibat perbuatan. Yang dilakukan di dunia, dia memikirkan akhiratnya. Maka disinilah terbangunlah dua pondasi takwa, berbicara tentang Allah ada rasa cinta dan takut, dan berbicara tentang akhirat ada cinta dan takut. Cinta dan takut akhirat adalah antara surga dan neraka. Cinta dan takut pada Allah adalah ridho Allah dan murka Allah. Ya Allah, digabunglah sebuah doa. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Aku minta cinta Engkau ya Allah dan surgamu. Aku harap itu. Wa na'udzubika. Nah, level yang tinggi adalah wa na'udzubika. Ya Allah, aku takut. Lindungilah aku ya Allah. Apa? Min sakhatika wan nar. Dari murkamu dan api neraka. Kenapa level atas? Kenapa level atas? Nanti kita akan kaji pada episode selanjutnya. Maka sekarang saya masih membahas masalah level yang di sini di bawah, yaitu bicara cinta. Ya. Baik, Bapak-bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan melihat screen ini. Ya. Mudah-mudahan kita bisa memahami hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah saya sudah betul-betul mencintai Allah? Kemarin sudah kita bahas hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang konklusinya adalah sunnah ibadah. Sunnah adalah proses penyeleksian siapa yang mencintai Allah. Nah, hadis yang kemarin kita sudah bahas, Bapak-bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menggambarkan, mohon maaf, jangan diintervensi, jangan dicoret-coret slide saya, ya, mohon. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menggambarkan di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW menggambarkan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala berfirman bahwasanya man adani walian, barang siapa memusuhi wali aku, tentu bil harb, aku umumkan bahwasanya aku berperang kepadanya. Bayangkan Bapak-bapak Ibu. Maka itu kita harus hati-hati. Ini mengulang kembali materi yang sebelumnya. Bahwasanya jangan sampai kita menyakiti seorang, jangan sampai. Kenapa? Bisa jadi orang itu adalah orang yang dicintai oleh Allah. Maka kita akan berperang kepada siapa? Pada Allah. Anda menghina seorang, bahkan menfitnah, ghibah dan seterusnya, ternyata orang itu dicintai oleh Allah. Anda akan dihinakan sehina-hinanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu hati-hati. Nah, maka di dalam hadis Rasulullah SAW, wa ma taqarraba 'abdi ilayya mimma ahabba ilayya bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratu alaihi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratu alaihi, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan seorang hamba tidaklah mendekatkan dirinya kepadaku yang lebih aku cintai daripada yang aku wajibkan. Jadi yang nomor satu adalah kita mendekatkan diri kepada Allah dengan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ibadah-ibadah yang wajib. Lanjutkan, wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nafil hatta uhibbahu. Nah, ini yang harus saya garis bawahi. Dan hambaku terus mendekatkan, wala yazalu, terus selalu mendekatkan dirinya kepadaku dengan nawafil, bin nawafil. Nawafil itu apa? Hukum-hukum yang sifatnya sunnah. Ibadah-ibadah yang sunnah. Hatta uhibbahu. Sampai aku mencintainya. Dari sini kita bisa mengkonklusikan bahwa ibadah-ibadah sunnah adalah bagaimana kita memahami proses penyeleksian Allah Azza wa Jalla. Dan ini sudah saya terangkan beberapa contoh-contoh yang sangat mudah. Mungkin di antara kita kemarin tidak ikut kajian, ya. Dalam kehidupan kita sehari-hari, Bapak-bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu Wa Taala, kadang-kala kita memahami sunnah, ya sunnah kalau kita kerjakan dapat pahala, enggak dikerjakan enggak apa-apa. Padahal tidak seperti itu. Padahal sunnah adalah ujian siapa yang betul-betul cinta Allah. Itu hadis qudsi, hadis sahih dan sangat kuat sekali. Diriwayatkan oleh Bukhari, diriwayatkan oleh Muslim, hampir seluruh perawi hadis meriwayatkan tentang hadis ini. Mohon maaf, saya ulang lagi. Ketika kita mencintai seorang staf kita ataupun bawahan kita, biasanya orang ini melakukan hal yang lebih, yang lebih, gitu kan. Nah, barusan saja kita ditinggal oleh saudara kita, kawan kita Reza. Dia selalu melakukan yang lebih. Orang lain tidak bisa nolong, dia nolong. Dia nolong, dia tidak pelit. Tolong orang. Akhirnya kita ada cinta. Seandainya kita punya anak, tolong ambilkan jemuran. Ternyata dia bukan hanya yang jemuran, dia menyetrikakan, dia mijitin ibunya yang sakit. Bahkan ada cinta. Kenapa? Dia melakukan hal yang lebih. Itulah yang kita dikatakan di dalam ayat Al-Quran, orang-orang bertakwa selalu melakukan hal yang lebih. Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra, yang berinfak baik dalam keadaan lapang atau sempit. Kalau lapang wajar, dia mungkin punya uang. Nisab, dalam hukum zakat ada nisab. Dia punya uang, nisab dia keluarkan uang. Tapi ini enggak.
Dalam keadaan sempit pun dia mengeluarkan uang, berinfak, dahsyat. Ini orang bertakwa, gambaran Al-Quranul Karim. Ya. Jadi kita lihat, oh ternyata cinta itu akan tumbuh apabila kita melakukan hal yang lebih daripada itu. Nah, sekarang kemarin kita kasih contoh yang sangat simpel sekali, yaitu ketika kita berpuasa Ramadan, 1 bulan penuh itu adalah hukumnya wajib. 1 hari setelah itu Syawal adalah haram, 1 Syawal. 2 Syawal sampai akhir Syawal ada namanya 6 hari puasa. 6 hari puasa ini adalah sunnah. Allah ingin melihat siapa yang betul-betul mencintai aku. Maka formatnya dirubah menjadi sunnah. Maka ujian buat orang-orang yang beriman, apakah Anda betul-betul cinta Allah? Kalau kita cinta Allah tetap kita berpuasa lagi, masih kurang. Begitu juga salat. Ada salat wajib, ada salat sunnah. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'atsa maqama mahmuda. Di antara malam, yaitu salat malam, yaitu ada namanya salat tahajud, salat qiyam. Nafilatan lak, itu hanya ibadah tambahan, ibadah sunnah, bukan wajib. Nafilah itu tambahan. Sama, wala yazalu abdi yataqarrabu bin nawafil, dan hambaku terus selalu mendekatkan dirinya kepadaku dengan ibadah-ibadah perkara sunnah, subhanallah. Hatta uhibbu, sampai aku mencintainya. Maka cinta Allah digapai dengan ibadah-ibadah sunnah. Subhanallah. Baik Bapak-Bapak Ibu yang cinta Allah SWT, berarti ketika kita sholat tahajud menunjukkan, ya Allah, aku lebih cinta Engkau daripada tubuhku yang harus aku nina-bobokan. Walaupun Anda mungkin tidur hanya 1 jam, Anda tetap bangun. Aku harus bangun. Mandi, wudu tidak cukup, mandi, udah wangi semua, maka dia sholat. Khudhu zinatukum 'inda kulli masjid. Wajibnya memang cukup dengan adanya menutup aurat, sudah cukup kita sholat. Tapi orang-orang yang kekasih Allah tidak. Dia akan menjadikan pakaian yang terbaik di hadapan Allah. Dia pakai wangi-wangian, dia wangi, bersih, Allah Akbar. Redaksi Al-Quran, khudhu zinatukum 'inda kulli masjid. Bawa pakaian Anda yang bagus, berhiaslah Anda setiap sholat. Masjid di sini adalah sholat. Jangan dipahami masjid adalah masjid. Jadi setiap kita mau sholat, berpakaian yang baik. Ya Allah, aku ingin menghadap kepada Engkau. Kadang-kala kita ada rapat kondangan dengan pakaian bagus, tapi ketika kita sholat hanya pakai kaos oblong yang penting menutup aurat. Ini tanda bukan orang yang dicintai oleh Allah. Kenapa? Dia tidak menunjukkan cintanya. Kita harus berhati-hati dalam menghadap Allah. Pakaian kita, Allah melihat itu semua. Kemudian tutur kata kita, hati kita, dan ini sudah saya bahas lebih dalam lagi. Maka ketika dia sholat malam, ya Allah, dia menunjukkan, aku lebih cinta Engkau daripada tubuhku. Yang harus aku nina bobokan, aku tidur. Aku tidur dengan pasangan hidupku. Aku tinggalkan aku bersama Engkau, ya Allah, lebih mencintai. Maka termasuk puasa. Puasa itu adalah lakum tatakun, ya aku lebih cinta kepada Engkau daripada tubuhku yang harus aku makan, yang harus aku minum. Ini wajib. Dulu tidak wajib. Bayangkan Bapak-Bapak, kisahnya adalah kutiba alaikum siyam. Sebelum diwajibkan ayat Al-Quran ini, dulu yang diwajibkan adalah puasa Muharram, bulan Muharram, yang disebut dengan puasa Ashura. Jadi Ramadan dulu apa posisinya? Posisinya adalah bentuknya opsional. Ada 2. Pertama, Anda puasa. Kalau tidak puasa boleh, tapi bayar fidyah. Bentuknya tinggal milih. Yang terjadi adalah orang-orang tidak berpuasa. Mayoritas adalah bayar fidyah. Turunlah ayat Quran, wa antasumu khairun lakum in kuntum ta'lamun. Berpuasa lebih baik kalau kalian mengetahui. Allahu Akbar. Berpuasa lebih baik kalau kalian mengetahui. Yang terjadi tetap lebih banyak orang bayar. Karena bentuknya tidak wajib. Tibalah datang ayat Al-Quran, kutiba alaikumus siyam, maka berubahlah puasa Ramadan menjadi hukumnya wajib. Puasa bulan Muharram, yang tadinya sunnah, yang tadinya wajib berubah menjadi sunnah. Maka wajib, tidak ada pilihan lain. Kecuali bagi yang tidak mampu, ataupun sakit, ataupun apa, dia berfidyah. Subhanallah. Di sini orang kelihatan ketika diwajib mengerjakannya. Tapi ketika sunnah, tidak. Bayangkan salat tarawih hukumnya apa? Salat tarawih adalah hukumnya sunnah. Maka banyak orang meninggalkan tarawih, yang penting saya puasa. Enggak tarawih, enggak apa-apa lah malam inilah. Dia tidak ada merasa, astagfirullahaladzim aku belum tarawih. Jangan. Udah orang rasa ini kadang-kadang tidak ada. Nauzubillah ya Allah. Mudah-mudahan kita tidak ada rasa itu. Maka orang-orang yang tidak ada rasa cinta pada Allah, yang penting tarawih enggak penting lah. Maka itu banyak masjid-masjid. Tadinya awalnya tarawih penuh. Ini kalau tidak lockdown ya, dulu-dulu lah sebelum lockdown. Penuh. Nanti lama-lama masjid itu semakin sepi. Subhanallah. Semakin berkurang. Padahal semakin Allah melihat, menyeleksi lagi namanya i'tikaf pada bulan Ramadan, 10 hari terakhir. Dilihat oleh Allah, hukumnya apa? Sunnah, tidak wajib. Allah ingin melihat siapa yang hati terpaut dengan masjid. Karena orang-orang hatinya terpaut dengan masjid, aras cinta kepada masjid, rumah Allah, dia dijamin oleh Allah akan diteduhkan pada hari akhir, pada mahsyar. Nanti di sini sangat panas sekali, matahari sejengkal, panasnya luar biasa. Satu harinya beberapa riwayat mengatakan khamsina
sana 50.000 tahun. 50.000 tahun. Anda punya rumah, berapa tahun Anda punya rumah dan beli rumah dan menikmati rumah, dari yang tidak punya uang, kemudian beli rumah, akhirnya ini punya saya rumahnya, kemudian sampai wafat itu kira-kira berapa lama Anda menikmati rumah itu? Belum. Nah, sekarang ada rumah Allah, hati kita terpaut dengan rumah Allah atau tidak, atau rumah kita, maka itu diuji. Ya Allah, aku datang ke rumah Engkau, aku beriktikaf, aku lebih cinta rumahmu daripada rumah aku. Subhanallah. Allah melihat ini. Dan ini sudah saya singgung, nanti saya akan lebih dalam lagi. Maka walaupun ibadah sunnah, disitulah terbongkar rahasia yang mana dulunya dirahasiakan oleh Allah di hadapan para malaikat ketika wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'il fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddis lak qala inna a'lamu ma la ta'lamun. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengatakan kepada malaikat, aku akan menciptakan manusia di muka bumi, khalifah di muka bumi. Mereka berkata, buat apa? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddis lak. Kami sudah bertasbih, kami sudah berzikir. Buat apa engkau ciptakan manusia, dia makhluk, akan ada pertumpahan darah, akan ada kerusakan di muka bumi. Allah mengatakan, aku lebih tahu daripada kalian. Saat itu adalah rahasia karena tidak tahu malaikat. Maka ketika Lailatul Qadar, tanazzalul malaikatu warruh. Malaikat pada turun terus. Jibril pun turun sampai subuh. Terus tinggal berhenti, ini tanazal. Kalau nazal lagi nih, nazal. Kalau tanazal terus sampai matla'il fajar, sampai subuh. Hai malaikat-malaikatku, lihat mereka beribadah, dahsyatnya luar biasa. Dahsyatnya luar biasa. Mereka ada nafsu, disitulah perbedaan takwa dan fujur. Di dalam diri kita ada nafsu fujur, di dalam diri kita ada nafsu takwa, ada jiwa takwa. Bapak-bapak ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, disinilah ketika ada pertempuran antara jiwa fujur dan jiwa takwa. Jiwa takwa mengatakan saya harus etikaf, saya mau dekat dengan Allah, saya mau sholat tahajud. Jiwa fujur mengatakan nggak usah lah, enak di rumah, nanti di masjid begini, nanti di masjid begini. Terseleksi. Betapa banyak kita lihat, banyakkan mana orang yang di masjid dengan orang yang di luar masjid ketika 10 malam terakhir. Tentu jawabannya banyakkan di rumah, kebanyakan sedikit sekali. Walaupun di masjid itu penuh, tapi banyakkan orang di rumah. Kalau dikalkulasikan ya jelas banyakkan orang di rumah. Banyakkan mana orang yang puasa sunnah 6 Syawal dengan orang yang tidak puasa sunnah Syawal. Banyakkan yang tidak puasa sunnah Syawal. Disinilah baru kita mengerti bahwa ibadah sunnah adalah proses penyeleksian siapa yang betul-betul mencintai Allah. Maka hati-hati dengan ibadah sunnah, gitu kan. Ibadah sunnah itu karena bentuknya opsional, maka Allah melihat betul nggak nih, gitu kan. Subhanallah. Seandainya kantor orang harus wajib jam kerja 9 sampai jam sekian. Oke. Coba Anda ngetes staf Anda, caranya ngetesnya gimana? Ini bentuknya gimana Pak? Dia bebas, yang mau datang kantor boleh, kita akan bersihin kantor yuk. Kita beres-beres kantor seandainya. Ada yang perhitungan, harusnya lembur dong. Nggak mau datang. Di situ kelihatan loyalitas seorang. Kenapa? Karena ini bukan wajib. Nggak wajib ini. Dia nggak bisa ngesu saya, orang itu nggak ada urusan dengan saya. Kelihatan orang itu. Jadi antara interaksi sosial pun bisa nampak dalam istilah yang wajib atau tidak wajib. Gitu. Saya selalu mengatakan pada staf saya, silakan yang mau datang ke masjid, silakan, kalau enggak apa-apa, enggak masalah gitu kan. Saya ngetes, datang mereka. Ada yang enggak datang, ketahuan. Loyalitas terhadap atasan tuh kelihatan gitu. Ternyata kenapa yang datang? Ya saya juga mau ibadah, mau Ustadz mau dapat surga doang. Saya, Masya Allah gitu. Saya senang. Nah, begitu. Atau kegiatan-kegiatan apa kita lihat gitu. Subhanallah. Sama student dengan teachers gitu. Kasih PR begini, PR1, pekerjaan rumah. Kalau ada yang kurang ini, kalau yang wajib itu, dia dilihat, dites. Semua akan nampak yang bentuknya opsional. Kalau wajib mesti dikerjakan, Yang wajib ya. Kalau tidak dikerjakan ya berarti dia tidak dapat nilai gitu. Maka kadang-kadang student nanya, ini yang wajib mana ini? Ini ya terserah mau oke enggak, kelihatan di situ. Disitulah bapak-bapak ibu dalam interaksi sosial pun dilihat. Nah, ketika kita melihat staf kita ataupun siapapun anak kita, ya, siapa yang mau bantuin ayah silakan, mau bantuin bunda, bunda anak-anaknya datang, bunda mau apa, mau ini, ayo siapa? Ada yang nambah apa enggak melakukan ibadah melakukan perintah orang tuanya, ada yang kamu bantuin bunda ini ya nyapu, kamu bantuin bunda ngepel ataupun bagi tugas. Oke. Nah, dilihat setelah itu masih bantuin atau tidak. Udah nyapu udah tinggalin, berarti dia hanya belum ada keterpautan. Subhanallah. Ini contoh sebagaimana contoh saya ngetes anak saya. Di situ ada, saya punya anak 3. Saya bilang kepada nak, papa haus. Apa yang terjadi?
Itu berebut mereka ambil air. Oh, lu kan masuk. Apalagi kalau sudah saya bentuknya instruktif. Kakak ambilin air. Adiknya langsung lari ambil air. Adik aku yang disuruh. Aku juga boleh. Wah, berebut air. Berapa gelas? Ya dua-duanya saya minum gelas ya. Itu menunjukkan betapa dia loyal. Padahal loyal, cinta. Dan akhirnya kita cinta banget. Subhanallah. Dan seterusnya dan seterusnya. Maka jangan meremehkan ibadah sunnah, itu satu poin besar. Maka apakah saya dicintai oleh Allah? Lihat ibadah sunnah Anda. Anda hanya salat tahajud, Anda salat wajib saja, tidak ada tahajud, tidak ada duha, tidak salat rawatib, sangat merugi. Baik, kita akan masuk lagi poin yang lain adalah ketika kita bahas tentang proses sunnah juga kita pahami ibadah yang luar biasa. Apabila kita kerjakan, ini ibadah-ibadah sunnah ya. Contoh salat sunnah rawatib. Contoh salat sunnah rawatib ini kita akan bahas. Salat sunnah rawatib itu ada dua ya. Ini contoh saja, ini contoh. Jadi kita tidak terjebak dalam contoh, ini contoh saja. Salat sunnah rawatib ada yang hampir diwajibkan. Hampir wajib namanya mu'akkad atau mu'akkadah. Yang kedua tidak dekat dengan wajib, namanya ghairu mu'akkad. Salat sunnah rawatib apa sih? Salat sunnah yang nempel dengan salat-salat wajib. Salat sunnah mu'akkadah itu ada dua versi. Versi yang 10 dengan versi yang 12. Versi yang 10 itu hitungannya 4 plus 6. Versi 12 adalah 6 plus 6. Versi 10 itu 2 rakaat sebelum sholat fajar. Setelah sholat fajar atau setelah subuh tidak ada, dilarang. 2 rakaat sebelum zuhur. Nah, itu sudah 4 ya. Itu qobliyah namanya, sebelum. Adapun setelahnya yaitu ba'diyah, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, jadi 6, 4, 6. Ya. Tiba-tiba Rasulullah SAW memberi ini hadis sahih. Hadis yang lain Rasulullah mengatakan ibadah salat 12 rakaat, yaitu salat sunnah rawatib. 12 rakaat bedanya apa? Dia 6 plus 6. Ini salat sunnah ya. Yaitu 6 pertama adalah 2 rakaat sebelum salat subuh. Salat subuh dilarang. 4 rakaat atau 2 plus 2 boleh atau 4 langsung sebelum salat zuhur itu sudah 6. Kemudian setelah zuhur adalah 2 rakaat. Kemudian setelah maghrib 2 rakaat, setelah isya 2 rakaat. Apa yang terjadi? Kalau kita melihat ternyata ibadah-ibadah sunnah itu bukan hanya sederhana. Ibadah-ibadah sunnah apabila kita kerjakan untungnya dahsyatnya luar biasa. Tapi apabila kita tinggalkan ruginya luar biasa. Maka itu pemahaman ibadah sunnah jangan sederhana. Ya kita kerjakan dapat pahala, nggak dikerjakan nggak ada apa-apalah. Jangan. Anda tahu ibadah ini salah satu, ini contoh saja. Jadi ibadah sunnah yang pertama adalah proses penyeleksian siapa yang betul-betul mencintai Allah. Yang kedua ibadah sunnah adalah apabila kerjakan Anda untung besar. Ini banyak video-video saya tentang ini, sudah lama ya. Beberapa tahun yang lalu tentang ini banyak sekali di YouTube ya. Nah kita kasih contoh saja ya. Ini sholat rawatib ya, yang versi 10. Yang tadi versi 10. Pertama adalah 2 rakaat sebelum subuh. Setelah subuh dilarang, 2 rakaat sebelum zuhur. Kemudian setelah zuhur 2 rakaat ba'diyah atau setelah. Nah, asar tidak ada. Ini yang kaitannya dengan hampir diwajibkan. Saya belum berbicara yang ghairu mu'akkad. Belum, saya tidak bicara. Memang Pak Ustadz tidak ada sholat sebelum asar. Ada, tapi posisinya di ghairu mu'akkad. Ada. 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Tiba-tiba Rasulullah SAW memberikan statement lagi. Barang siapa yang sholat 12 rakaat. Masya Allah. 12 rakaat janjinya apa? Di satu rumah di surga. Plus tambahnya apa? Satu rumah di surga. Allahu Akbar. Tolong bapak-bapak ibu ini dihafal yang ini. Kalau perlu difoto. Dilihat ini penting sekali. Sangat-sangat penting sekali. Jangan sampai kita meninggalkannya. Jadi ketika Rasulullah SAW mengatakan barang siapa memegang 12 rakaat, maka dijamin surga. Subhanallah. Yaitu 2 rakaat sebelum sholat subuh. 4 rakaat sebelum zuhur. Di sini bedanya. Dengan yang tadi versi yang 12 rakaat. Dengan versi yang 10 rakaat. Bedanya di sini sebelum zuhur. Sebelum zuhur 2 plus 2 atau 4. Ini sudah 6 di sini. 6 rakaat plus 6 rakaat. 6-nya lagi apa? 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Dikasih dijamin oleh Allah satu rumah di surga. Allahu Akbar. Dan ini contoh saja. Contoh. Ini baru contoh. Baik bapak-bapak ibu-ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, saya berikan ilustrasi yang mudah sekali. Yang mudah sekali. Yang mudah. Suatu hari ini saya cerita. Saya diundang oleh si X. X ini orang yang di kalangan the have lah. Ya. Karena dia masuk klasifikasi arsitek
nomor sekian level dunia, bukan level Indonesia. Rumahnya Allah. Pak Arifin, dari lahan yang nol, belum ada bangunan, sampai ada bangunan berapa lantai, ada liftnya di lantai berapa ada kolam renangnya, kemudian seandainya ada kekeringan, rumah saya tidak kering, Pak Ustadz. Ya, kenapa? Air itu diputar lagi. Subhanallah, semua luar biasa, teknologi canggih banget. Dipanggil anak-anak yatim. Dia bicara, anak yatim kumpul, apa rasa syukuran ya? Syukuran, punya rumah baru. Rumahnya Masya Allah. Ini di tengah kota Jakarta ini, bukan di pinggir kota Jakarta. Anak-anak yatim melihat, touring. Wih, anak yatim jalan sini, lihat lantai 1, lantai 2, lantai 3, tempat olahraganya, tempat fitnessnya, tempat, semua Masya Allah, saya lihat, besar sekali. Apa kata-kata habis itu, setelah itu saya ceramah, gitu kan. Ceramah. Saya bilang, anak-anak, namanya juga anak-anak, bagus ke rumahnya, bagus banget. Anda tahu untuk dapat rumah ini berapa miliar harus bayar biaya? Mungkin sampai 100 miliar, mungkin lebih. Rumah ini harganya mahal sekali. Nyari uang sekian banyak itu pontang-panting. Menurut kalian rumah paling bagus? Iya paling bagus. Namanya juga anak-anak. Saya bilang rumah ini jelek, nggak ada apa-apanya. Tuan rumah sih tahu cara ceramah saya, ngajak berpikir gitu, Orang-orang pada diam saja. Padahal ini rumah baru yang jelek. Rumah yang paling kecil nanti di surga kita jalan kaki dari ujung ke ujung itu 70 tahun. Ujung. 70 tahun kita baru ketemu ujungnya. Nah, ini tadi berapa menit udah mentok sana mentok sini, paling berapa menit kan. Walaupun jalan sana naik pakai lift sini di basement, untuk tempat parkirnya di bawah, Masya Allah. Apa kamar-kamar sopir, kamar-kamar pembantu, berapa orang. Subhanallah, ini kecil. Anda tahu mencari uang, orang mencari pontang-panting, waduh, berkeringat untuk mendapatkan rumah itu luar biasa. Mati-matian dia. Nah, mau nggak kalian rumah yang lebih bagus dari ini? Wah, mau. Akhirnya saya bilang, mau rumah yang lebih bagus dari ini. Coba pegang. Kalau mau rumah yang lebih bagus dari ini, Anda bayarannya nggak perlu nyari uang capek-capek. Pegang 12 rakaat. Maka bapak-bapak ibu lihat, setelah Rasulullah mengatakan barang siapa memegang 12 rakaat dijamin oleh Allah satu rumah di surga, para sahabat apalagi istri Rasulullah megang 12 rakaat sampai wafat, tidak lepas namanya 12 rakaat itu. Pegang betul. Maka itu ibadah sunnah apabila Anda kerjakan untung besar. Betapa banyak orang gitu kan beli rumah gitu kan nyicil. Kemarin ada yang ngobrol di sini. Saya masih punya hutang Pak Ustadz, bayar cicilan sekian ribu US dollar gitu kan. Masya Allah. Belum lagi mobil sekian ribu US dollar. Saya mikir ya Allah sama banget ini. Ngutang lagi. Saya harus keluar zakat nggak? Saya bilang ente dizakatin kali segitu. Utangnya banyak banget. Gitu kan. Kita ngobrol-ngobrol. Saya pikir lihat orang udah capek nyari duit ya. Taruhlah lunas nih. Atau belum lunas, mati. Dibawa ke rumah enggak, capek iya. Gitu kan. Ataupun dia udah full payment, yes akhirnya lunas, mati juga, nggak dibawa juga tuh. Subhanallah. Maka banyak orang setengah mati, bahkan mati-matian untuk sesuatu yang tidak bisa dibawa mati. Orang cerdas enggak. Dia mati-matian untuk segala sesuatu yang bisa dibawa mati. Dia pegang itu 12 rakaat, maka para sahabat dia pegang itu 12 rakaat. Sampai wafat. Dalam riwayat saya baca hadis-hadis, Masya Allah, para sahabat memegang 12 rakaat sampai wafat nggak mau lepas. Karena itu levelnya hampir diwajibkan. Jadi ibu-ibu yang dengar ceramah hari ini, yang suaminya nggak dengar bilang, Mas, aku mau beli rumah. Loh, kamu punya duit dari mana? Nyicil. Loh, setiap hari berapa? Bayar 12. 12 apa? $1.200? Apa 12.000 US dollar? Nah, maka ikut ngaji Al-Hikmah. Ini ini penting Bapak-Bapak. Orang mendapatkan suatu, apa motor, mobil, rumah, mobil mewah, nyicil. Nyicil pun mati-matian dia. Tiap hari dia kerja, dapat uang gaji, ini bayar ini, cicilan, ini bayar ini, mati. Nggak bisa dibawa tuh, capek iya. Kenapa yang 12 rakaat tidak Anda pegang erat-erat? Ini baru satu dalil. Subhanallah. Maka mati-matianlah untuk segala sesuatu yang bisa dibawa mati. Dan nggak perlu mati-matian seperti 12 rakaat apa? 2 rakaat sebelum subuh. Apa mati-matiannya?
Disitulah kacamata takwa. Kacamata takwa di visioner akhirat. Begitu. Orang yang tidak punya kacamata takwa, udah repot yang wajib, Allah selesai. Karena kacamata takwa nggak dipakai. Dan ini sudah saya terangkan kacamata takwa sebelumnya. Subhanallah. Ketika kita melihat harus megang 12 rakaat, harus megang 12 rakaat dalam hati ya Allah. Dan ini hebatnya nih, bapak-bapak ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, Allah Maha tahu hamba-hambanya betul-betul mencintai Allah. Maka wala yazalu abdi yataqarrabu ila bin nawafil hatta uhibbahu. Hambaku terus ngejar mendekatkan dirinya kepadaku dengan ibadah-ibadah nafil, tahu isi hatinya. Hamba Allah yang melakukan itu, Allah tahu isi hati mereka, tahu banget. Maka itu Allah Subhanahu wa taala berbicara takwa, Maha tahu isi hati seseorang. Maka orang bertakwa merasa bersama dengan Allah. Ini kajian sebelumnya sudah saya terangkan. Takwa adalah merasa kebersamaan dengan Allah. Kalau tidak ada merasa kebersamaan dengan Allah, hilanglah ketakwaan kita. Lanjut. Maka ketika kita ibadah, ini hebatnya nih. Ibadah kubliah badiah enggak pernah lepas 12 rakaat. Tiba-tiba Anda sakit. Atau nggak usah sakit lah, musafir. Kalau musafir, Rasulullah SAW tidak lagi qobliyah ba'diyah. Terus dapat pahala nggak? Tetap dapat pahala. Maka itu tidak cukup berbuat baik, tidak cukup berbuat sunnah, tapi biasakan melakukan ibadah sunnah dan biasakan berbuat kebaikan. Kebiasaan ini. Jadi jangan sampai hanya berbuat baik saja, tapi bangunlah kebiasaan. Kita lihat hadis yang tadi, barang siapa yang tidak meninggalkan 12 rakaat, bayangkan. Pada salat sunnah rawatib, maka Allah akan membangun rumah di surga. 4 rakaat sebelum zuhur, kemudian 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sebelum sesudah maghrib, 2 rakaat sudah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Dan hadis ini bukan satu, Bapak-Bapak, banyak, bukan satu hadis. Baik, sekarang ini yang versi 12. Ini harus hafal di luar kepala, harus hafal. Karena kita ingin di dunia saja kita ingin punya rumah, padahal itu sementara. Kenapa tidak ada obsesi kita harus bangun rumah di akhirat? Maka tadi istri bilang, saya mau punya rumah. Loh, kamu nyicil dari mana? Nyicil 12 rakaat setiap hari cicil. Setiap hari harus bayar cicilan. Ketika ini sudah terbiasa, kemudian kita sakit, akhirnya kita tidak bisa sempurna sholatnya, Masya Allah, tetap mendapatkan pahala, maka menjadikan kebiasaan. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, ini penting buat kita, jangan sampai kita tidak punya ilmu, maka ibadah butuh ilmu, ibadah itu butuh ilmu. Nah, sekarang adalah sholat sunnah yang ghair muakkad, yang tidak dekat dengan wajib. Apa itu diantara sholat setelah zuhur ada 2 lagi tuh setelah zuhur. Setelah zuhur ada 2 rakaat setelah zuhur. Asar ada 4 rakaat, 2 plus 2 atau 4. Sebelum maghrib ada, sebelum isya ada. Ini yang tidak dekat dengan wajib. Tapi ini semua setelah azan. Setelah azan. Jadi nanti bapak-bapak ibu lihat di YouTube ataupun di flash Facebook, nanti dilihat, bisa di screenshot, nanti diambil gambar-gambar ini. Ya. Nah, sekarang berarti kita lihat di sini salat sunnah rawatib muakkad yang hampir diwajibkan tadi sudah saya terangkan. Sekarang seluruh salat sunnah rawatib yang muakkadah atau ghair muakkadah digabung semuanya. 2 rakaat sebelum subuh. Kemudian sebelum zuhur. Sebelum zuhur 4 rakaat, setelah zuhur 4 rakaat juga. Iya, karena satunya muakkadah, yang satu ghair muakkadah. Sebelum asar 4 rakaat, setelah asar tidak ada. Sebelum maghrib ada, setelah maghrib ada. Sebelum isya ada, setelah isya ada. Tapi posisinya yang sebelum itu adalah ghair muakkadah, yang setelahnya adalah muakkadah. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, pertanyaan selanjutnya. Pak Ustadz, saya datang ke masjid ini, pernah saya terangkan, saya ke masjid, tiba-tiba orang sholat qobliyah zuhur. Baru 2 rakaat sudah iqamah. Allah Akbar. Saya belum melakukan sholat 4 rakaat, baru 2. Apa yang Anda lakukan? Yang Anda lakukan ikut berjemaah. Berjemaah. Maka itu harus kita punya ilmu. Apa namanya? Al-ada wal qada gitu kan. Jadi terus yang 2 rakaat lagi Anda lakukan setelah ba'diyah zuhur. Dan setelah zuhur berjamaah dengan imam selesai, 2 rakaat setelah itu Anda berdoa berzikir, kemudian Anda sholat 2 rakaat, setelah itu Anda langsung 2 rakaat sebelum zuhur tadi, namanya qadaan. Maka kita untuk memegang 12 rakaat, yang ini minimal kita
megang yang ini. Minimal kita megang yang ini. Yang 12 rakaat. Minimal kita pegang yang 12 rakaat. Jangan sampai lepas. Sehingga kita betul-betul, ya Allah, aku harus pegang. Seorang visioner, seorang yang punya pandangan jauh ke depan, saya harus bangun rumah. Loh, di dunia aja Anda mati-matian untuk punya rumah. Mungkin apalagi di New York mahalnya luar biasa ya. Apartemen kecil aja mungkin jutaan dolar, mungkin saya tidak tahu gitu kan. Kenapa Anda tidak memikirkan yang lebih dahsyat, yaitu rumah di akhirat. Subhanallah. Yaitu rumusnya gimana? 6 plus 6, 12 rakaat, 6 plus 6. Nanti bisa di screenshot gitu kan, di YouTube ataupun di Facebook. Nah, kita harus punya ilmu ini, Bapak-Bapak, ini yang pernah saya terangkan, yaitu ilmu tentang menjalankan ibadah. Waktu menjalankan ibadah itu ada dua. Disebut dengan al-ada'u ataupun adaan, yaitu di dalam waktu. Dengan al-qada'u, yaitu qada'an. Ibadah dibagi dua, di dalam, yang satu di luar. Ini tolong difoto ya. Waktu menjalankan ibadah ada dua, di dalam waktunya al-ada'u ataupun adaan, atau al-qada'u atau qada'an. Ada lagi pembagian yang lain, al-muwassa' al-mudayyak. Itu kalau dalam waktu sempit ataupun lapang, ada lagi. Tapi ini khusus untuk menjalankan ibadahnya, kita berbicara al-ada' dan al-qada'. Bapak-bapak ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, lihat ini. Sekarang saya akan praktekkan, kasih contoh yang banyak sekali supaya kita mengerti ya. Ibadah dibagi dua, al-ada, lihat tangan saya, dengan al-qada', lihat. Al-ada di dalam waktu, al-qada' di luar waktu. Seandainya bapak-bapak, ibu-ibu kita puasa sekarang adalah al-qada'. Sekarang al-qada'. Karena apa? Di dalam Ramadan. Tiba-tiba bapak atau ibu berhalangan. Taruhlah ibu berhalangan karena datang bulan. Karena kita datang bulan, sehingga satu hari dia tidak puasa, 2 hari, 3 hari, sampai 1 minggu. Maka ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keringanan. Kapan? Dia puasanya nanti. Kapan? Di luar Ramadan. Namanya qada, puasa Ramadan. Mengqada namanya, mengqada puasa Ramadan. Di luar Ramadan. Tapi niatnya apa? Untuk Ramadan. Kenapa? Statusnya apa? Wajib, ya wajib. Mengqada ibadah Ramadan. Nah, saya kasih contoh yang lain ya. Apabila kita sholat jamak zuhur dan asar. Ini zuhur, ini asar. Jamak takdim itu jamak yang duluan. Jamak takhir di akhir. Ini duluan. Asarnya kita tarik ke zuhur. Ini namanya jamak takdim. 4 rakaat zuhur, 4 rakaat asar. Nah, 4 rakaat zuhur, 4 rakaat asar di rumah, Anda musafir, jalan gitu kan. Karena masih di rumah mukim, Anda boleh jamak. Tapi qasar enggak boleh karena masih mukim. Jamak boleh di rumah, boleh. Walaupun musafir kan dia masih di rumah, bukannya di luar. Enggak, boleh jamak. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah. Yang tidak boleh di qasar dua-dua, enggak boleh. Nah, ketika asar ini ditarik ke zuhur, asarnya, maka zuhurnya adalah al-ada, asarnya adalah qada karena di luar waktu, di luar. Saya jamak takhir, ini asar. Asar zuhurnya ditaruh di asar, zuhurnya ditaruh di asar. Ditarik di asar, ini takhir, diakhirkan. Maka asarnya adalah al-ada, ini adalah al-qada. Lompat nih, ingatnya kodok. Maka ini digabung, namanya jamak takhir. Yang satu adalah al-ada, zuhurnya adalah al-qada, asarnya adalah al-ada. Saya kasih contoh lagi yang gampang, ya, sama, biar banyak contohnya. Maghrib, Isya ditaruh di maghrib. Habis maghrib Anda sholat Isya. Maghribnya al-ada karena di dalam waktu. Isyanya al-qada karena lompat ya, di luar waktu. Oh, jamak takhir ya. Maghribnya ditaruh di Isya. Ketika maghribnya ditaruh di Isya, berarti apa? Maghribnya adalah al-qada, lompat, qada. Ingat qada. Di luar waktu, al-qada. Isyanya adalah al-ada. Maka sholat jamak semuanya, jamak adalah yang satu ada, yang satu qada. Ini harus kita pegang. Ini bukan hal-hal yang wajib saja, gitu. Yang sunnah pun bisa. Gitu. Ketika kita datang ke masjid, kemudian kita mau sholat qobliyah subuh, tiba-tiba imam sudah takbiratul ihram Allah Akbar dan saya belum sholat subuh. Apa yang saya lakukan? Bergabunglah dengan imam. Setelah sholat subuh, Anda berzikir, sholat lagi namanya. Setelah sholat subuh langsung berdiri. Setelah sholat subuh Anda langsung berdiri, sholat qobliyah zuhur. Qobliyah subuh dilakukan setelah subuh. Pak Ustadz, bukankah setelah subuh tidak ada sholat? Iya, betul. Itu dilarang, betul. Tetapi ini adalah mengqada tadi.
ilmu qada dan ada harus kita punya sehingga kita bisa memegang 12 rakaat itu. Kalau saya mati-matian nggak mau lepas itu. Loh, untuk dunia aja mati-matian, kenapa untuk akhirat tidak mati-matian? Padahal di dunia kita tinggal. Nggak ada manusia tidak punya cita-cita punya rumah. Saya cita-cita punya rumah, ya kan? Cita-cita, walaupun belum kedapat sampai sekarang, ya nggak ada rumah di dunia, ada rumah di akhirat. Insya Allah ada rumah di akhirat, insya Allah. Karena ada dalil-dalil yang harus kita pedalami. Oh, ternyata ada dalil-dalil siapa-siapa saja yang dibangun oleh Allah rumah ataupun istana di surga. Ada dalil 1, 2, 3. Oh, perbuatan ini. Oh, perbuatan ini. Perbuatan banyak orang tidak tahu tuh. Maka itu harus dengan ilmu, ibadah dengan ilmu. Jangan ibadah tanpa ilmu. Maka itu kita tahu, oh ini harus kejar nih. Kenapa? Ini bisa mendapatkan rumah di surga. Terus saja kita, itulah ibadah dengan ilmu. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakan apakah sama orang mengetahui dan orang tidak mengetahui? Banyakan itu adalah pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak perlu dijawab. Jelas ini adalah menegur kita. Pasti beda lah antara orang mengetahui dan di dunia saja ada orang punya ilmu, ada orang tidak punya ilmu. Income-nya beda. Begitu juga ibadah kita kepada Allah, income-nya dalam tanda kutip berbeda karena beda ilmu. Maka ilmu seperti ini penting sekali. Ilmu ada dan qada penting sekali. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, ketika kita ibadah, kemudian kita ketinggalan, lanjutkan ibadah itu nanti waktunya. Maka ketika, bukankah jadi perdebatan? Tidak. Dan ini terjadi di depan Rasulullah SAW. Ada sahabat masuk masjid, tiba-tiba Rasulullah SAW sudah takbirat, beliau langsung sholat bersama Rasulullah SAW. Setelah salam, orang ini berdiri karena tahu betapa dahsyatnya sholat 2 rakaat sebelum subuh. Saya katakan, ibadah sunnah apabila Anda kerjakan untuk besar, apabila Anda tinggalkan rugi besar. Di antaranya adalah sholat 2 rakaat sebelum subuh sama dengan sholat 1 malam tidak berhenti. Sholat terus, nggak berhenti-berhenti. Sholat 2 rakaat sebelum subuh lebih baik dari dunia serta seisinya. Lebih baik daripada dunia serta seisinya. Dan hadis-hadis yang lain berarti sholat 2 rakaat sebelum subuh luar biasa. Seakan-akan Anda sholat dari maghrib sampai subuh nggak pernah berhenti. Itu sama dengan sholat 2 rakaat qobliyah subuh. Dahsyat toh. Maka itu apabila Anda tinggalkan rugi besar, bayangkan. Siapa yang mampu sholat 1 malam nggak berhenti? Siapa yang mampu? Kita sholat tarawih aja udah ngantuk. Ini soal 1 malam. Bayar gimana? Bayar cuma 2 rakaat. Subhanallah. Belum lagi nanti kalau Anda kuat terus saja melakukan ini. 12 rakaat Anda pegang, 1 rumah di istana di surga. Maka itu ketika sahabat itu setelah sholat subuh, dia belum sholat qobliyah, dia berdiri, dia sholat. Rasulullah setelah sholat, bapak-bapak kalau jadi imam setelah sholat, Anda balik. Kenapa? Lihat makmumnya. Jangan hanya lihat ke kiblat. Lihat makmum. Rasulullah lihat, loh ini sholat apa? Karena aku larang setelah subuh. Kemudian sahabat yang lain, ya Rasulullah dia belum sholat qobliyah subuh. Akhirnya Rasulullah sini, sudah nggak apa-apa. Memang dibolehkan itu namanya mengqadha. Bahkan Rasulullah SAW pernah, ya kan 2 rakaat setelah zuhur ada. Ya 2 rakaat setelah zuhur ada. Yaitu ba'diyah namanya. Rasulullah pernah melakukan ba'diyah zuhur setelah asar. Padahal setelah asar dilarang. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah bukankah setelah asar kau larang? Ya tadi aku kelupaan. Setelah zuhur harusnya aku sholat. Karena dia mau cepat membagikan sedekah. Akhirnya terlupa dia sholat ba'diyah zuhur. Ba'diyah zuhur setelah zuhur. Maka dilakukan setelah asar. Subhanallah. Di sini namanya mengqadha. Maka ilmu tentang ada dan qadha menyebabkan kita bisa memegang 12 rakaat. Tidak ada alasan tidak bisa memegang 12 rakaat. Dahsyat kan? Dahsyatnya luar biasa. Oleh karenanya saya ingin sekali Bapak-Bapak Ibu ibadahlah dengan ilmu. Di forum Al-Hikmah ini. 5 menit lagi Ustaz. 5 menit lagi. Baik Bapak-Bapak Ibu, saya rasa ini saja dulu. Kita berdoa, mudah-mudahan ada manfaatnya pada hari ini. Saya tidak tahu di sini kan biasanya saya membaca dari komen-komen yang ada di chat. Saya hanya baca komen karena kan Bapak Ibu tidak bisa berkomentar karena di mute ataupun tidak bisa bertanya. Nanti pertanyaan boleh di chat untuk ke depan saya akan menjawab. Balik lagi tadi ini baru salah satu saja. Belum semua sunnah-sunnah yang harus kita kupas. Maka itu kita harus mengupas ibadah-ibadah. Baca Quran, sunnah ini nggak baca Quran juga nggak apa-apa. Ini kan menyebabkan orang jadi ya nggak apa-apa, nggak punya ilmu dia, rugi besar, amat sangat rugi besar gitu kan. Di sini saya harap Bapak-Bapak Ibu semua kita menuntut ilmu. Ada apalagi Ustaz selain 12 rakaat? Ada yang lain banyak gitu kan, banyak ibadah-ibadah yang lain. Baik ibadah sosial ada nggak ibadah sosial juga ada. Ini salah satunya di antara Anda yang dijamin satu istana di surga, di antaranya adalah apabila Anda debat, Anda meninggalkan debat itu walaupun Anda dalam keadaan benar. Subhanallah.
Ini maka pernah saya bikin kajian judulnya tips mendapatkan rumah di surga. Jadi saya kumpulkan hadis-hadis yang berkaitan dengan rumah di surga. Salah satunya itu. Baik kita menuntut ilmu, jangan bosan menuntut ilmu. Maka hamba Allah yang dicintai oleh Allah selalu dia ada tafakuh, selalu mendalami ilmu agama, selalu memahami ilmu agama. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang terus menuntut ilmu, cinta ilmu, sehingga kita menjadi hamba Allah yang bertakwa dan menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah. Sama-sama kita doakan yang sudah wafat, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya. Nah, Bang Reza, kemudian Bang Haji, kemudian Pak Zainal, dan seterusnya, dan yang lain yang disebut atau tidak. Yang sakit, dalam keadaan sakit, mudah Allah mengangkat penyakitnya oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak ada kesembuhan kecuali dari Allah. Kita, pasangan hidup kita, anak-anak kita, keluarga kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Dan kajian ini terus setiap hari insya Allah. Mudah-mudahan saya terus diberi kesehatan. Ini dari pagi tidak berhenti nih. Ngajar habis zuhur tadi, sebelum zuhur dan seterusnya ya. Karena saya juga ngajar di Indonesia. Maka saya ingin sekali Bapak-Bapak Ibu ambil kesempatan emas ini untuk menuntut ilmu terus. Jangan pernah berhenti menuntut ilmu. Never all to learn, tidak ada istilah tua dalam belajar. Sama-sama baca umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانه اللهم صل وسلم وبارك على رسولك ونبيك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبيدك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما فيا الصغار ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم رحمة عامة اللهم ارحم أموات المسلمين والمسلمات اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واسع مدخلهم أكرم نزلهم اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين والمسلمات اللهم رب الناس أذهب البأس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعل المتقين إماما يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا وقلوب أزواجنا وبناتنا وأولادنا وذريتنا على دينك وطاعتك Ya Allah, jadikanlah diri kami, pasangan hidup kami, anak-anak kami, hamba-hambamu yang bertakwa, ya Allah. Wahai yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hati kami, hati pasangan hidup kami, anak-anak kami, keturunan kami, agar selalu berpegang teguh pada agamamu, ya Allah. Ya Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Jangan engkau condongkan hati kami kepada kemaksiatan, kepada hal-hal yang engkau murkai, setelah engkau berikan hidayah, setelah engkau berikan bimbingan kepada kami, ya Allah. Jadikanlah kami hamba-hamba engkau yang mencintaimu, ya Allah, yang selalu mengejar ibadah-ibadah sunnah. Ya Allah, jadikanlah hati dan pikiran kami selalu ada engkau, ya Allah. Menyebut namamu, berzikir baik dalam keadaan berdiri, duduk, ataupun berbaring. Ya Allah, terimalah ibadah kami, ya Allah. Jadikanlah kami, keluarga kami, anak-anak kami, hamba-hambamu yang bertakwa. Wassallallahu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mohon maaf atas kesalahan saya, kekhilafan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.